Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan mereview salah satu keris pusaka sepuh yang pada video short sebelumnya sudah saya tunjukkan seperti video ini. Jadi peksinya pemirsa bisa lihat bentuknya ya. Kemudian gonjonya juga. Jadi keris pusaka ini saya buka dari warangkanya ya. Kemudian handle-nya juga saya lepas agar pemirsa bisa mengetahui bagaimana bentuk dan kondisi peksi. Bisa kita lihat bahwa peksinya juga berpamor adek ya. Kemudian bentuk gonjonya sabit rontal. Dan pamor pada gonjo, pemirsa bisa lihat bentuknya yang kita kenal dengan pamor adek. Kalau di gonjo dinamakan pamor Mas Kumambang kalau seperti ini. Jadi jika pemirsa memahami sebuah pusaka, amati mulai dari kondisi bentuk peksinya. Warangka pada pusaka keris ini ladrang sulu ya, dari kayu galih asam. Handle-nya juga demikian ya. Nah, keris pusakanya ini jadi berdapur brojol. Gandiknya pemirsa lihat ya, tegas, relatif pendek ya. Kemudian pijitannya juga tegas ya dan dalam, sehingga kalau diamati nanti pada kedua sisi bilah itu, maka ketebalan bilah pada daerah pijitan ini hanya sekitar 2 cm dan ternyata pamornya tidak putus. Pada bagian sorsoran sebenarnya merupakan bagian yang tak kalah penting untuk mengamati dan memperkirakan tangguh keris pusaka. Seperti pada keris yang saya tampilkan ini. Jadi pada sisi yang pertama ini, jadi ricikannya hanya gande lugas, pijitan, dan tidak ada ricikan lain. Sedangkan bilahnya itu melok pau ya, atau sigar penjelin ya. Dan pamornya kalau kita amati, sisi kanan kirinya tidak sama, kemudian dilengkupi pamor wengkon. Ini kira-kira ketebalannya. Di awal video ini tidak dilakukan perbesaran sehingga pemirsa bisa mengamati, memperkirakan kondisi keris pusaka ini. Sisi yang kedua, pada daerah sorsoran juga pemirsa bisa mengamati pamornya, terdapat pamor Rojo Gundolo. Kemudian pamor yang lain juga ada yang lebih teling ya. Jadi pada keris pusaka ini kondisi bilahnya pemirsa bisa lihat, baik tempat lipat dan pamornya. Juga terdapat pamor wengkon yang melingkupi pamor di dalam wengkon. Nah ini ada pamor mirip angka 8 ya, pada saat termasuk pamor tiban. Kemudian di atasnya seperti pamor kupu-kupu. Semua dari pamor ini dilingkupi oleh pamor tapen atau pamor wengkon atau pamor kalembeng katanya orang Madura, sampai ke pucuk. Pada sisi yang kedua ini pamornya lebih tebal, kemudian lebih full pamor yang berada di dalam wengkon. Pada video yang kedua nanti
saya akan perbesar sekitar 3,5 kali sehingga pemirsa bisa melihat bagaimana rancang bangun, kemudian detail dari besi aji dan pamornya. Nah ini kita lihat kondisinya pada saat dilakukan dengan perbesaran 3,5 kali. Jadi timbul tenggelamnya pamor tambah kelihatan. Daerah gelembungannya, pijitannya. Kemudian pada sisi yang pertama ini, kanan kiri bilah pamornya tidak sama. Kemudian dilingkupi oleh pamor wengkon juga. Jadi ini beberapa pakeris termasuk saya juga mengatakan jika pada sisi yang sama, kanan kirinya pamornya nggak sama, bisa kita katakan ini adalah pamor selewa. Kita lihat sisi yang kedua. Jadi pamor pada keris pusaka ini termasuk pamor melumah, sehingga terjadi banyak pamor tiban. Nah ini angka 8-nya semakin jelas ya kalau diperbesar. Dan beragam varian pamor melumah dan pamor tiban yang terdapat pada bilah pusaka ini. Juga kedua sisi bilahnya pamornya nggak sama. Pamor pada belubungan atau pijitan pemirsa bisa lihat. Ini saya lebih lama fokus menshoot bagian sorsoran. Ini bagian depannya gandiknya. Ya, bentuk gandiknya pendek, tegas ya. Daerah belakang pamornya. Bentuk rancang bangun, kemudian jenis pamor yang seperti ini merupakan ciri Madura Sepuh. Nah ini pada bagian sirah cecaknya berbentuk segitiga sama sisi dengan pamor luluhan pada bagian bawah ganjo. Nah ini kalau disut tampak dari bagian gandik. Pada daerah ini adalah merupakan daerah yang tebal sama dengan bagian sorsoran bagian tengah bilah yang lurus dengan peksi. Kemudian ini ujung dari gonjonya nyujen ya. Jadi terdapat satu titik sudut pada daerah ujung sirah, ujung dari gonjo. Keris pusaka ini memiliki dimensi seperti yang saya utarakan pada short video ya. Panjang beksinya sekitar 6,4 ya atau 6,5 cm, panjang gonjonya sekitar 7 cm ya, kemudian panjang bilahnya